Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Anak kabarnya sehat? siap. Silakan kalian tolong pimpin doa dulu sebelum belajar. Silakan. Yang keempat, salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sarapan tadi pagi sebelum ke sekolah? Pikir nggak tadi? Ada yang pikir? Oke, kita bersama ingatkan terus. Kita harus pikir. Ya. Kemudian Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Dari Al-Khairah sampai Amira ada semua? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara kita ya. Jadi harus kita. Oke, silakan berdiri semua. Terima kasih teman-teman bisa kembali. Masih ada yang ingat yang lalu pada mata pelajaran coding kita belajar tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Menggunakan aplikasi apa? Blockly. Oke. Antara materi yang lalu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, hari ini kita mau belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Nih, konsep kita belajar topiknya, ya, itu tentang mesin cerdas versus atau lawan mesin non cerdas. Ya, oke. Kita akan belajar ini. Yang lalu sudah kita belajar tentang berpikir komputasional, bahwa ada mesin-mesin yang memiliki kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang menyerupai kecerdasan manusia. Bapak bertanya, siapa yang punya HP Android di rumah? Ada yang punya HP Android? Orang tuanya punya, kakaknya punya kan? Ada yang punya? Siapa yang pernah kalau putar YouTube berkata seperti ini? Oke Google, putarkan saya apa yang biasa kalian cari? Ya, bisa memutarkan saya kartun Upin dan Ipin. Ya sudah kita cari sendiri ya, yang pakai suara. Kemudian hari ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, ya, atau tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, itu ada 4. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian itu harus tahu
atau harus bisa menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Dan yang kedua, kalian bisa membedakan atau mengidentifikasi mana itu mesin cerdas dan mana itu mesin bukan mesin cerdas. Capaian pembelajaran yang harus kalian penuhi pada pertemuan ini, itu ini ada ya, dimana kalian itu diharapkan mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial sederhana, manfaat dan dampak KA pada kehidupan sehari-hari. Prinsip bahwa KA dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tidak boleh merugikan manusia. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau ajak main games dulu. Berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Berdiri ya. Berdiri dulu semua. Bapak mau tes konsentrasi kalian tentang games botak, batuk, batik. Nah, pada saat Bapak mengatakan botak, kalian harus kayak lupa lah. Pada saat Bapak mengatakan batuk, tutup mulut. Pada saat Bapak bilang batik, pegang. Botak, batuk, batik. Siap? Pertama Bapak kasih instruksi lambat dulu. Nanti lama-lamaan agak cepat. Setelah itu lebih cepat. Kita mulai konsentrasi dulu. Siap? Oke, kita mulai. Batik, botak, batuk. Oke, Bapak diam. Botak, batik, batuk, batuk, batik, botak. Oke, itu masih bisa semua. Sekarang Bapak kasih lebih cepat lagi. Siap? Botak, batik, batuk. Oke, ada beberapa orang yang tadi lambat salaman. Ada yang salah itu wajar. Kenapa? Setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bapak bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bapak bagikan LKPD, masing-masing anggota kelompok dapat. Sebentar kita kerjakan LKPD-nya, kalian kerjakan LKPD-nya. Walaupun kelompok, tetapi masing-masing tetap kerjakan dan isiannya sama satu kelompok ya, paham? Oke. Silakan ditulis namanya yang sudah dapat. Jadi ingat, sebentar setelah Bapak memaparkan materi, ya, materi tentang mesin cerdas dan non cerdas, kalian akan melakukan simulasi sederhana tentang penggunaan mesin cerdas, ya. Sebentar pada saat setelah Bapak menyelesaikan materi, menyampaikan materi, kalian akan kerjakan LKPD-nya dan juga melakukan simulasi sederhana tentang penggunaan mesin cerdas. Ya. Setelah simulasi, kalian berdiskusi, mengisi LKPD-nya. Setelah itu, nanti perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Bapak akan menyampaikan materi apa sih itu mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Ada yang tahu nggak mesin itu apa? Mesin itu apa? Mesin itu adalah alat, ya. Alat yang diciptakan oleh siapa? Manusia. Yang diciptakan oleh manusia. Terus alat ini digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa? Membantu, mempermudah pekerjaan.
di rumah. Siapa yang punya mesin cuci? Mesin cuci itu ada yang mesin cuci manual, ada mesin cuci pintar, yang cerdas. Kalau yang manual ada yang tombol-tombolnya kan? Contoh, nah ini, coba lihat, ini contoh gambar mesin cuci. Nah, ada pengaturannya ya, mau berapa menit, jam merendam, mau bilas. Dia nggak bisa kerja sendiri, Bisa. diatur oleh manusia. Tetapi kalau mesin cerdas, dia bisa bekerja sendiri. Tuh. Di dunia sekitar itu ada banyak jenis mesin yang membantu kehidupan sehari-hari. Ya, di mana beberapa mesin itu bisa berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi. Contohnya mesin cerdas. Kemudian ada juga namanya mesin non cerdas, di mana mesin non cerdas ini dia tidak bisa bekerja sendiri, harus diperintah oleh manusia. Contohnya kalkulator untuk menghitung harus dioperasikan oleh manusia. Ya, ini ada mesin cuci harus dioperasikan oleh manusia. Ada televisi mau pindah saluran otomatis tulis remote. Oke, tetapi beda dengan mesin cerdas. Contohnya itu kayak asisten virtual, ya, yang bicara dengan Google. Oke, Google, putarkan saya musik dangdut atau musik religi, ya. Kemudian ada juga aplikasi chatbot, ya, yang biasa belanja online itu. Kalau kita WA nomornya otomatis ada jawaban langsung, ya. Itu chatbot namanya. Itu untuk mempermudah. Ini ada perbedaan mesin cerdas dan non cerdas, ya. Ini ada cara kerjanya, ada adaptasinya, ada pengambilan keputusan. Mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sesudah diprogram. Dia hanya bisa bekerja sesuai perintah saja. Ada video di YouTube ya tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Silakan diperhatikan dan disimak baik-baik. Simak baik-baik videonya. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. simak dan Itu kan mengatur mesin cerdas bukan? Bukan. Ini mesin cuci. Mesin cerdas bukan? Ya, termasuk mesin cerdas. Ini kamera mendeteksi. Mesin cerdas bukan? Itu mesin deteksi. Televisi. Oke. Itu tadi penjelasan singkat tentang mesin cerdas dan non cerdas ya. Sekarang Bapak mau menunjukkan kalian bagaimana AI bekerja. Bagaimana AI itu bisa berinteraksi dengan manusia. Pada dasarnya aplikasi itu buatan siapa? Manusia. Bagaimana caranya bisa bekerja? Karena diberikan data. Semakin banyak data yang diberikan, maka semakin pintar AI. Sama seperti manusia. Semakin banyak kalian belajar, maka semakin pintar. Oke ya. Oke. Pada aplikasi ini kita akan mengajari AI. Kita ajari AI untuk mengidentifikasi ikan dan juga sampah yang ada di laut. Oke. Ini. Oke, ayo kita mulai. Contoh, ini
ikan atau bukan? Sudah ikan ya? Oke, kita kasih datanya. Dia tahu, oh berarti tadi itu bukan ikan. Ini ikan bukan? Bukan. Ini ikan bukan? Bukan. Ini ikan bukan? Bukan. Ayo, kita lihat. Ini. Nah, salah kan? Nah, ini. Kenapa itu benar tadi? Nah, ini tadi ikan ini. Nah, ini. Aneh. Kenapa ini dia kasih masuk kategori ikan? Padahal ini bal. Karena kita belum mengajari AI bahwa bal ini bukan ikan. Ya, tampilannya kalian seperti ini. Setelah itu ketik tanda tambah yang kasih tanda tambah. Sudah? Kemudian ketik ChatGPT. ChatGPT. Ya, pilih yang ChatGPT. Itu klik itu yang ChatGPT. Ya, klik itu. Ya. Ya, tunggu dulu, sudah tampilan begitu sudah. Ketik ChatGPT. Buatkan saya resep nasi. Oke. Nasi goreng nikmat misalkan. Ketik dulu itu. Bisa hapusin ini, hapusin ini, hapusin ini kan di sini dulu, hapus. Nah ini, tulis, lanjut. Itu ada spasinya itu Rian. Ada spasinya, kasih ini saja, kasih ini. Ini yang ini nih, tanda tambah ini. Nah ini spasi. Nah, oke. Ini kurang resep. Oke. Ini sudah benar. Buatkan saya resep nasi goreng nikmat. Badra, kelompoknya Badra. Oke. Itu tadi contoh penggunaan mesin cerdas. Oke. Sekarang silakan kerjakan LKPD-nya. Waktunya 10 menit. Bagaimana? Bisa dikerjakan LKPD-nya? Oke, sudah selesai semua ya? Ya. Lina, Nadifa, silakan maju ke depan, bacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Oke Wina, mesin cuci manual itu mesin cerdas bukan? Bukan ya, kenapa? Karena mesin cuci manual harus dioperasikan oleh manusia. Oke, kalau robot pembersih lantai, mesin cerdas. Alasannya kenapa? Oke, kalau kalkulator bukan mesin cerdas, bukan. Alasannya kenapa? Oke, kemudian yang di halaman berikutnya di belakang. Oke, menurut Wina,
pertanyaan yang pertama itu tentang kenapa manusia membuat mesin cerdas, alasannya kenapa? Oke, kemudian apa bahayanya jika semua pekerjaan dilakukan oleh mesin cerdas? Menjadi malas bakar bekerja. Oke, bagaimana yang lain? Sudah benar belum jawabannya Wina? Kelompoknya Wina? Sudah? Benar. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke, silakan Wina duduk. Ya. Sekarang Bapak mau tanya Putu. Putu, hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Tentang mesin apa? Mesin cerdas Dan mesin non cerdas. mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Putu tahu enggak? Atau kalian semua tahu enggak? Yang masuk kategori mesin cerdas itu apa saja? Cerdas. Yang masuk contoh mesin cerdas itu apa saja? Robot. Robot. Apa tadi yang bisa mengenali wajah, apa namanya? Pendeteksi wajah. Ya, kamera pendeteksi wajah. Kemudian ada namanya apa tadi? Mesin cuci cerdas. Oke. Kemudian handphone yang diisi aplikasi cerdas. Oke. Sekarang Bapak bagikan soal untuk mengukur kemampuan kalian. Bapak mau tahu, kalian tahu nggak tentang materi yang baru Bapak ajarkan tadi, yang kita pelajari tadi? Ya, jadi ini ada soal. Soal ini kalian kerjakan. Ya, berdiri melihat ganda. Sebentar beri setor lagi. Ya, ini untuk mengukur pengetahuan kalian. Soalnya ada 5 nomor. Ya, dijawab dengan cara diisi, disilang. Ya, silang saja. Alhamdulillah. Ya, soalnya tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Bapak mau tahu, kalian paham nggak setelah kita belajar materi ini? Oke. Sudah semua? Oke, perhatikan Bapak semua. Ingat, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pada dasarnya, semua mesin cerdas itu dibuat untuk membantu atau memudahkan pekerjaan manusia. Ya. Tetapi ingat, kita tidak boleh ketergantungan terhadap mesin. Itu berbahaya. Ya. Sebagai contoh, dalam mengerjakan tugas-tugas, kalau kita bergantung pada aplikasi itu bahaya. Bisa membuat kita semakin malas dan juga bodoh dalam berpikir dan belajar. Ya. Mesin yang dibuat, alat yang dibuat, atau aplikasi yang dibuat itu hanya digunakan untuk membantu kita, bukan berarti membuat kita menjadi malas. Jadi harus bijak kita gunakan aplikasi itu, ya, paham? Oke. Berikutnya kita sudah belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi kesimpulannya seperti ini. Perhatikan Bapak, kalau mesin cerdas dia bisa bekerja sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri, ya, dan bisa memprediksi apa yang harus dia kerjakan. Sedangkan kalau mesin non cerdas atau mesin tidak pintar, dia harus selalu butuh bantuan manusia untuk bekerja. Intinya seperti itu, ya. Oke. Silakan kumpulkan soalnya dan nilai tambahnya. Silakan kumpul di depan.
Menggunakan aplikasi ChatGPT menggunakan handphone, tablet, gunakan HP ya. Ya. Sudah tahu kan caranya ya, masuk di Google, baru ketik ChatGPT. Nah, kemudian hasil dari ChatGPT ya itu ditulis di buku ya. Oke. PR-nya lihat ini PR-nya ya. Nanti kalau yang nggak punya HP bisa kerja sama temannya ya. Yang nggak punya HP nanti bisa kerja sama temannya. Ada datanya nanti bisa tanya sama temannya. Paspor. Siapa yang biasanya ambil paspor? Ini sama. Ya. Jadi ingat PR-nya dikerjakan memang di rumah ya. Jangan lagi lupa. Kalau bisa dikerjakan dengan secepatnya. Ya, dan dikumpul para pertemuan berikut berikutnya. Oke, kemudian halo Rian. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan AI. Ya, nanti kita akan belajar kita gunakan itu aplikasi untuk apa saja, pemanfaatan AI. Jadi kalian belajar di rumah, cari-cari di Google. Contoh pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari ya. Pak. Oke. Kemudian lihat. Apa rasa pertemuan kita ini sudah selesai? Ya, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat ya, baik untuk kehidupan kita sehari-hari ataupun bekal kita nanti di kehidupan kemudian. Semoga ada berkahnya ya apa yang kita pelajari hari ini. Oke, lihat silakan Nak. Terima kasih atas perhatiannya. Rian, tolong pimpin doa setelah belajar, silakan. Terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bapak akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, silakan bisa istirahat.